kalau di luar tuh masih jadi concern yang luar biasa. Kelas menengah itu jadi semakin vulnerable dan banyak narasi-narasi mantap makan tabungan gitu ya Pak ya di keadaan seperti sekarang ini. Padahal kita tahu konsumsi rumah tangga itu masih megang porsi terbesar dalam komponen pertumbuhan ekonomi. Solusi apa dari Kemenko untuk memulihkan daya beli dan meningkatkan kepercayaan diri yang ada? Yang pertama ya, yang namanya perekonomian, makanya tadi saya uraikan juga struktur perekonomian kita. APBN itu hanya sekitar 85%-nya itu di-create oleh apa? Konsumsi, investasi, net export. Ya, jadi ekspor tapi kita juga membutuhkan barang-barang yang dari impor. Nah karena itu yang mesti kita dorong adalah ya konsumsi, investasi, ekspor. Ini mesti kita dorong. Sementara yang terjadi saat ini kalau kita mengatakan APBN harus betul-betul kita pakai tepat di titik-titik. Ya kalau mau pakai ibaratnya titik-titik nadi, titik-titik refleksiologi deh. Ditaruh di tempat-tempat yang tepat untuk bisa mendorong kegiatan ekonomi, konsumsi, investasi dan yang lainnya. Karena itu ini menjadi tugas utama kita. Pertama adalah sisir APBN-nya. Ini yang dilakukan sekarang, hari-hari ini kita nyisir APBN-nya. Teman-teman mendengarnya dalam bentuk efisiensi anggaran, inilah nyisir. Sehingga yang sifatnya enggak perlu, yang sifatnya berlebihan, yang sifatnya itu mungkin tidak memiliki dampak yang terlalu tinggi, itu kemudian kita kurangi dan pada saatnya nanti kita realokasikan untuk tempat-tempat yang memiliki dampak yang lebih tinggi. Nah, dampak yang lebih tingginya ini di mana? Dampak yang lebih tingginya ini nanti kita lihat sektor ekonomi maupun kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi. Namun, seperti yang saya sampaikan juga tadi, kalau kita melakukan nyisir anggaran, kita tidak nyentuh belanja pegawai. Belanja pegawai tidak disentuh. Belanja bantuan sosial tidak disentuh. Supaya ini bisa tetap menjadi peranannya APBN. Peranan APBN menyerap tenaga kerja, itu satu peranan. Peranan APBN memberikan pelayanan publik, itu satu hal. Peranan APBN membantu belanja bantuan sosial. Nah, 85% perekonomian ini yang mesti kita kasih stimulus. Ya. Menggunakan yang 15% untuk menumbuhkan yang 85%. Ini PR dari kami yang mengelola APBN, nanti akan kita combine dengan teman-teman yang mengelola satu ibaratnya kalau APBN itu satu tangannya negara, satu tangan lagi namanya adalah Badan Usaha Milik Negara yang sekarang dikonsolidasikan di bawah Danantara. Ini akan menjadi dua tangan negara yang bekerja sama. Ya, satu adalah yang dari taxpayers money, ya dari pembayar pajak, pembayar penerimaan negara. Makanya tadi kita bicara mengenai revenue revenue ratio dan yang lain. Satu lagi adalah badan usaha milik negara yang sekarang dikonsolidasikan yang juga harus bekerja secara efisien. Ini desain besar yang menurut saya kita akan lakukan. Desain besar ini kalau kita lakukan dengan baik, dengan betul, ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat untuk Indonesia ke depan. Baik Pak, all the best tentunya untuk Kemenko Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas paparan yang luar biasa dari Pak Suhasen Lazara. Bapak sehat selalu Pak, thank you so much for joining us in CNBC Indonesia. Saya kembalikan ke rekan saya Syarifah Rahma. Baik.